Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Ketenangan kembali ke benua pedang setelah pertempuran di Danau Mimpi Awan. Banyak yang menganggap ini agak aneh karena kekalahan yang menimpa kerajaan pedang Kaisar Laut. Mereka kehilangan banyak tetua dan pelindung tetapi mereka tidak mengerahkan hukuman ekspedisi. Beberapa orang menjalin hubungan ini dengan raja mereka yang masih dilindungi secara dilindungi. Yang lain mengatakan bahwa mereka sudah cukup mengalami sihir Li Qiye dan tidak berani lagi mengambil risiko. Banyak yang berspekulasi bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Kaisar Laut hanya menunggu rencana yang sempurna untuk memberikan pukulan yang mematikan. Akhirnya, peristiwa ini melambungkan kejayaan Li Qiye ke tingkat yang lebih tinggi. Menjadi jelas bahwa orang kaya baru ini bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Yang terpenting, dia tidak terlalu peduli dengan nyawa manusia sehingga perpisahan selalu mungkin terjadi saat berhadapan dengannya. Sayapnya sudah tumbuh, komentar seorang jagoan. Sebagian besar setuju dengan hal ini karena pada awalnya, tidak ada yang menganggap Li Qiye sebagai orang kaya. Mereka malah mengira sebagai mangsa empuk selama periode ini. Sayangnya, mereka yang memendam pikiran ini dan bersekongkol melawan Li Qiye semuanya mengalami akhir yang mengerikan. Lambat laun, orang-orang mulai menyadari bahwa Li Qiye tidak memiliki kualitas yang terlihat. Sifat jahatnya dan kekuatan uangnya mulai terlihat. Terlebih lagi, dia berada di level yang sama dengan sekte besar manapun sekarang. Akan lebih baik jika kita memandangnya sebagai seorang ketua sekte atau klan, bukan sebagai seorang tuan muda yang kaya. Siapapun yang mengira sebagai domba gemuk, berarti sedang mencari kematian. Seorang guru sekte mengatakan sesuatu yang ada di pikiran semua orang. Hanya kerajaan pedang Kaisar Laut atau benteng roda 9 yang punya peluang. Kata seorang ahli. Sungguh mengarahkan. Seorang petinggi yang menginginkan kekayaan Li Qiye mengeluh. Ia merasa telah menunggu terlalu lama dan sekarang, Li Qiye telah mengumpulkan cukup banyak kekuatan. Merampok Li Qiye menjadi mustahil di luar kesempatan yang diberikan Tuhan. Tentu saja, beberapa orang juga bertanya-tanya tentang latar belakang Li Qiye yang sebenarnya. Satu kelompok percaya bahwa Li Qiye tidak memiliki latar belakang khusus. Yang lain tidak setuju, beberapa bahkan mengira bahwa dia berasal dari kaum Dark Gale. Itu tidak mungkin Dark Gale. Para pembudidaya yang lebih tua tidak setuju dengan cara berpikir ini. Dia mungkin bukan dari Dark Gale, tapi dia pasti memiliki hubungan dekat dengan mereka. Ada alasan mengapa Nightloom muncul setelah beberapa generasi. Seorang jagoan berpikir bahwa itu cukup masuk akal untuk menjadi pendukung Li Qiye. Kata teman yang merupakan master sekte. Orang penting itu setuju, benar. Li Qiye telah mengusik sarang lebah yang bernama Kaisar Laut setelah membunuh pemimpin mereka dan banyak lainnya. Beberapa waktu yang lalu, saya pikir konflik mereka sebenarnya dapat diselesaikan, tidak lagi. Sekarang, sepertinya Anda ingin mendapatkan Li Qiye, Anda harus melewati Nightloom terlebih dahulu. Yang lain setuju dengan analisis ini. Tetapi apakah Cloud Dream Lake dan Nightloom cukup untuk menghentikan Kaisar Laut? Selain itu, Li Qiye telah menyinggung raksasa lainnya termasuk Ninewell. Seorang ahli menambahkan, mungkin bukan si Emperor atau Ninewell, tapi Nightloom sudah cukup untuk menghalangi kekuatan besar lainnya. Mereka harus bersumpah dengan saksama. Kata orang penting itu, masa tidak bisa tidak setuju. Lagi pula, pasti ada alasan mengapa Cloud Dream Lake mampu bertahan melewati banyak generasi penguasa Dao. Dia kondisinya. Menurut pendapatku, Li Qiye adalah anggota Tang. Dia mampu membuka yayasannya dan yang terpenting, dia memiliki metode yang menghasilkan uang milik leluhur mereka yang tidak dapat diakses oleh orang lain. Terlepas dari latar belakang Li Qiye yang sebenarnya, semua orang mengira sayap Li Qiye sudah tumbuh sepenuhnya saat ini. Meskipun momen damai ini jarang terjadi di benua pedang, orang-orang percaya bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Benar saja, fenomena resonansi mulai terjadi di benua itu. Pedang para pembudidaya kadang-kadang mengeluarkan pujian, bahkan pedang biasa. Awalnya, tak seorang pun memperhatikan dan mengira itu hanya kebetulan. Lama-kelamaan, lebih dari sekedar nyanyian pujian pun terjadi. Itu menjadi resonansi bahkan bagi pedang-pedang yang tersimpan di gudang harta karun.
Klang, klak, klak, suara-suara itu terdengar di mana-mana. Zona pemakaman pedang. Seorang yang perkasa-perkasa menjadi emosional dan berkata, para petinggi yang berpengetahuan mulai menyadarinya juga. Zona itu akan datang. Seorang tetua bertanya, itu akan datang. Para juniornya merasa gugup sekaligus gembira. Bagaimana dan di mana? Salah satu dari mereka bertanya. Semua orang tahu bahwa ini adalah salah satu dari 7 zona terlarang, medan pertempuran banyak penguasa Dao seperti Ratu Pedang, pembeli telur bebek, penguasa Dao Laut Pedang. Tidak seperti Black Tides, lokasi Sword Burial tidak tetap. Sword Burial akan muncul di tempat yang berbeda di benua tersebut dan setiap orang memiliki kesempatan untuk masuk, tidak ada waktu yang ditetapkan juga, mungkin sekali atau beberapa kali dalam setiap generasi. Hal ini selalu menimbulkan kehebohan karena para pembudidaya akan memiliki kesempatan untuk memperoleh kekayaan yang besar. Selama beberapa generasi, banyak yang percaya bahwa zona tersebut memainkan peran penting dalam menjadikan benua pedang seperti sekarang ini. Bahkan diyakini bahwa sebagian besar pedang surgawi berasal dari daerah tersebut. Rumor mengatakan bahwa orang pertama yang menemukan pedang surgawi, Swordsi Dao Lord, memperoleh baik pedang Dao maupun Fasea Sword Dao dari tempat ini. Dao Lord tidak pernah memanaskan, ini hanyalah ekonometrik belaka. Rumor serupa juga ada untuk Dao Flame Dual Lord dan Valet Abyss Dao Lord. Tidak ada secepatnya jika tidak ada api. Di benua pedang, banyak tokoh penting yang memperoleh kekayaan di zona tersebut dan menjadi tokoh legendaris. Tidak butuh waktu lama bagi kekuatan besar untuk mengumpulkan pasukan mereka. Resonansi pedang juga membangunkan leluhur yang sedang tertidur. Zona itu akhirnya kembali. Seorang leluhur kuno dari kerajaan yang perkasa tiba-tiba duduk dan menatap ke depan. Senjata-senjata yang luar biasa akan muncul. Keberadaan yang sudah lama ada di dalam kuil dari sebuah dinasti juga membuka matanya. Hal ini juga terjadi di kerajaan pedang Kaisar Laut. Di tanah leluhur yang terpencil terdapat banyak kelenteng. Di salah satu pagoda, makhluk yang tak tertandingi memiliki kilatan petir di matanya. Dia menatap langit dan berkata, pedang surgawi ada dalam genggaman. Di benteng 9 roda terdapat menara terapung yang dikelilingi oleh kekacauan dan hukum Dao. Di tengah perputaran afinitas yang konstan ini terdapat seorang master yang sedang tertidur. Kultivator itu terbangun dan memberi perintah, saatnya mengunjungi pemakaman pedang. Di suatu wilayah dengan energi ungu yang mengepul, seorang guru besar lain dengan mata maha tahu berkata kepada seseorang di perutusan, pertempuran habis-habisan, sungguh mengerikan. Di dalam tanah pedang tertentu, seorang wanita cantik yang transenden tanpa aura mencolok berkata dengan lembut, saatnya memulai. Dalam waktu singkat, banyak leluhur kuno dan menghormati papan atas keluar dari pemikiran mereka yang terlindungi. Mereka duduk di puncak dan tahu bahwa badai kematian dan kematian akan segera melanda benua itu. Berita mengenai kemunculan zona itu tersebar ke seluruh negeri. Biarkan murid-murid yang memenuhi syarat pergi melihatnya, mungkin mereka akan beruntung. Salah satu leluhur yang diperintahkan. Kumpulkan murid-murid kita akan segera memasuki zona itu. Seorang angsawan memberi tahu anggota sektenya. Banyak kekuatan besar bersiap untuk mobilisasi, ingin menjadi orang-orang yang beruntung seperti para legenda. Aku yakin itu akan muncul di tanah tandus. Seorang petani tua berspekulasi, tidak seharusnya di dataran Perang Naga. Dulu sudah muncul di sana 3 kali, tetapi tidak ada yang baru-baru ini. Temannya tidak setuju. Tidak juga, aku pernah mendengar tentang perubahan yang terjadi di Siltwater. Mungkin saja ada. Seorang tuan menimpali. Spekulasi tentang lokasi pun bermunculan. Beberapa di antaranya berdasarkan alasan sementara yang lainnya tidak masuk akal. Kelompok yang terakhir ingin menyebarkan informasi yang salah. Beberapa cukup meyakinkan dan membuat yang lain berlari ke sana. Sayangnya, para leluhur mengira itu hanya tipuan muslihat untuk membuat orang lain membuang-buang waktu. Semua orang ingin menjadi yang pertama memasuki zona tersebut. Itulah latar belakang yang disebarkan di seluruh benua. Siapa yang tidak ingin menjadi makhluk sehebat para penguasa pedang? Akhirnya, semua pedang di Dragon War Plains mulai beresonansi pada saat yang sama. Zona itu akan muncul di dataran Perang Naga. Seorang yang terlibat dalam pertengkaran berteriak dan merayakan. Klang, sebuah nyanyian pedang bergema di 9 langit dan 10 bumi. Sinar pedang mengalir seperti air terjun dan menembus kubah langit.
Bahkan matahari pun tampak pucat jika dibandingkan. Ini dia, ia benar-benar muncul di dataran. Mereka yang paling dekat dengan wilayah ini sangat gembira dan menarik menuju sumber cahaya. Tunggu, beberapa leluhur yang berpengalaman menghentikan murid-murid mereka. Klang, pedang lautan akhirnya muncul di udara. Energi mengerikan yang menyelamatkan wilayah itu. Pedang abadi sedang turun. Seorang ahli yang pernah mendengar legenda itu terbang secepat mungkin. Tidak butuh waktu lama sebelum ribuan dan ribuan petani datang, tidak ingin ketinggalan. Dentang, pedang-pedang di lautan tiba-tiba aktif dan mulai berterbangan secara kacau, menembus segalanya. Apa-apaan ini? Gelombang pertama yang dirasakan para merasa malu melihat pemandangan ini, tidak mampu bereaksi tepat waktu. Hasilnya jelas, teriakan dan memenuhi area tersebut. Ribuan orang tertusuk atau terjepit di tanah oleh pedang. Aktifkan. Para pembudidaya terkuat menggunakan harta karun dan hukum perlindungan mereka yang luar biasa untuk menghentikan serangan pedang. Sayangnya, hujan pedang masih menembus garis pertahanan mereka dan membunuh mereka. Hanya karakter terkuat yang bereaksi tepat waktu dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Mereka kemudian mengamati dari pemandangan itu. Dengan demikian, para korbannya sebagian besar adalah para kuatir yang lemah dan tidak berpengalaman. Mereka dibutakan untuk keserakahan dan mati karena hujan pedang. Begitu pedang menyentuh tanah atau berhenti, bintik-bintik karat muncul di mana-mana. Pedang menjadi logam yang tidak berharga, tidak bernilai satu koin pun. Apa yang terjadi? Seorang pemuda tidak mengerti. Arus deras sebelumnya begitu kuat dan membunuh semua orang. Pedang-pedang itu sangat hebat, tetapi sekarang, pedang-pedang itu menjadi tidak berguna dalam sekejap mata. Sejak awal, semuanya adalah besi tua, kekuatan itu milik Sword Burial. Seorang leluhur berkata, namun, ada pedang khusus di sana. Lihat cahaya yang berkedip itu pedang suci. Dia dan banyak orang lainnya segera melakukan konstruksi ke arah itu tetapi sudah terlambat. Pedang dewa itu tertancap di tanah dan hilang dari pandangan. Sungguh mengarahkan, mereka mengeluh. Kemana perginya? Tanya pemuda itu kepada leluhurnya. Beberapa orang percaya bahwa pedang yang hilang itu telah kembali ke zona pemakaman pedang. Yang lain mengatakan bahwa pedang itu dapat disembunyikan di mana saja di Eight Desolaces, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Kelompok ketiga mengatakan bahwa pedang-pedang ini akan menghilang menjadi ketiadaan. Sementara itu, serangan terus berlanjut. Pedang-pedang dari udara terus menghujani dan membunuh mereka yang berada dalam radius yang terkena serangan. Para pembudidaya menjadi lebih pintar dan tidak berani lagi berpikir gegabah. Akan bodoh jika mati bahkan sebelum berhasil masuk ke dalam zona tersebut. Kadang-kadang, pedang-pedang suci juga akan turun. Sayangnya, sebagian besar hanya bisa menonton karena bahaya hujan pedang. Diubah menjadi saringan bukanlah cara yang menyenangkan untuk pergi. Dari mana semua kata-kata ini berasal? Seorang yang terlibat menjadi penasaran. Ini hanya sebagian kecil. Seorang leluhur yang pernah ke sana sebelumnya menenangkan kepalanya, kalian akan menemukan lautan yang sebenarnya setelah memasuki pemakaman pedang. Bagaimana dengan pedang-pedang suci? Dari mana asalnya? Kultivator itu masih memiliki banyak pertanyaan. Sang leluhur tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Dalam sejarah, banyak penguasa Dao yang menyerang pemakaman pedang sebelumnya, tetapi misterinya masih ada, tidak seorang pun tahu dari mana pedang itu berasal. Mendering. Sinar ilahi menyilaukan lainnya melintas di udara. Satu lagi, kerumunan kembali riuh setelah melihat sinar itu turun. Banyak leluhur dan master sekte yang bergerak maju, mencoba menghindari pedang terbang yang menghalangi jalan mereka. Mereka mengeluarkan harta karun mereka dalam upaya untuk menerobos. Percikan api berhamburan kemana-mana dan pedang tetap menang pada akhirnya. Ada yang meninggal karena percobaan ini, jantung mereka tertusuk berkali-kali. Beberapa master sekte dan leluhur berhasil menghentikan serangan itu. Sayangnya, mereka tidak bisa maju memilih kata pun. Pedang suci itu sudah sangat dekat dengan tanah saat ini. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah pohon poplar muncul dan cabang-cabangnya melesat keluar seperti rentetan anak panah. Cabang-cabang pohon itu beradu melawan hujan anak panah. Dalam sepersekian detik, salah satu dari mereka berhasil melingkari pedang suci yang turun. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul entah dari mana dan meraih pedang itu. Pedang itu mengeluarkan nyanyian yang panjang dan berdenyut kencang. Dia berjanggut putih, tampak gagah berani dan tangguh.
Ini jelas merupakan eksistensi yang telah hidup selama banyak era. Para pemuda tidak mengenalnya, tidak seperti nenek moyang mereka. Paragon Poplar, seorang leluhur terkesiap setelah melihatnya. Dia masih hidup. Yang lain mengejutkan. Saya belum pernah mendengar gelar ini sebelumnya. Seorang junior bertanya kepada seniornya. Leluhur pedang kayu terkuat, dia lebih tua dari 5 penguasa. Seorang senior menjawab, karena dia tidak pernah muncul di depan umum, semua orang mengira dia sudah mati. Ini agak tidak terduga. Faktanya, bahkan murid-murid pedang kayu tidak tahu bahwa mereka masih memiliki leluhur yang kuat seperti itu. Pineleaf Swordlord dibunuh oleh Nin, jadi mereka membutuhkan leluhur yang kuat untuk memimpin semuanya. Kata seorang ahli. Secara keseluruhan, kemunculannya mengejutkan penonton. Mereka berkumpulnya dengan berbagai alasan, kematian Pineleaf Swordlord atau mungkin munculnya Sword Burial Zone. Meskipun demikian, mereka terkesan karena dia berhasil memperoleh pedang dewa. Saya yakin dia bukan satu-satunya. Penguasa kota suci dan 5 penguasa besar mungkin juga akan datang ke sini. Kata seorang tokoh besar. Yang lain menarik napas dalam-dalam. Jika itu terjadi, maka banyak pasukan akan datang ke daerah ini. Kita harus masuk sebelum terlambat. Seorang yang berdekatan menjadi cemas karena waktu sangatlah penting. Begitu Master Sejati datang, sudah terlambat bagi yang lain untuk ikut bersenang-senang. Akhirnya, hujan pedang berjangka angsur berhenti dan lautan menghilang. Gemuruh, tanah bergetar hebat saat bayangan raksasa muncul di atas. Ini dia, teriakan seorang aktivis papan atas. Bayangan itu ternyata adalah sebuah gunung. Gunung itu menghantam tanah dan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah pembudidaya terkuat menjadi daging cincang. Setelah debu mengendap, para penonton mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang ukuran yang sebenarnya. Ia menusuk ke atas dengan sangat hebat seperti pedang pamungkas. Namun, terdapat retakan vertikal tepat di tengahnya, yang berfungsi semacam pintu masuk. Ini adalah zona pemakaman pedang. Seorang pemuda sedikit kecewa melihat gunung itu. Tidak, ini hanya pintu masuk. Leluhurnya menghibur, yang asli ada di dalam. Setelah mengatakan itu, mereka menuju gerbang. Kita pergi, tapi hati-hati. Pemimpin klan lainnya memimpin anak buahnya menaiki gunung. Ayo, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Yang lain menggali melewati portal. Pedang surgawi, kalian semua milikku. Jiwa yang lebih ambisius tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ribuan pembudidaya berbondong-bondong memasuki gerbang, ingin menjadi orang pertama yang memperoleh kekayaan legendaris di sana. Berita tentang pembukaannya menyebar ke seluruh benua. Kekuatan lain segera menuju ke Dragon War Plains, termasuk para raksasa. Melangkah melewati gerbang itu membuat mereka keluar dari Dragon War Plains. Sebuah dunia baru muncul di hadapan mereka. Klang, klak, klak, pedang dan golok mereka langsung beresonansi dengan apapun yang ada di sana. Ada Tao tertinggi di sini. Komentar seorang pakar. Himne dan suara dentingan keras terjadi karena suatu alasan. Hal ini terutama berlaku bagi para master tingkat atas. Senjata mereka terkenal dan tidak akan bereaksi tanpa alasan. Entah itu untuk memaafkan master mereka akan membahayakan atau karena ada resonansi Dao. Kemungkinan besar yang kedua. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang tahu di mana Dao tertinggi ini berada. Aura kuno namun megah menyambut semua orang. Para pendekar pedang dapat merasakan kedekatan pedang di setiap inci tanah. Mereka dapat menjangkau kemana saja dan tetap menyentuh Dao yang dicintai ini. Sungguh gerakan pedang yang hidup. Kata seorang pendekar pedang, berpikir bahwa menggunakan teknik pedang di sini akan sama seperti seekor ikan yang kembali ke udara. Tempat yang bagus untuk berlatih. Yang lain mulai meninju tangan. Meskipun mereka tidak meningkat saat masuk, mereka merasakan kekuatan mereka meningkat karena suatu alasan. Kemana kita sekarang? Seorang yang terlibat melihat sekeliling dan merasa tersesat. Wilayah independen ini sangat luas dengan gunung-gunung dan bukit-bukit sejauh mata memandang, tidak ada bentuk kehidupan di sini juga. Awan merah membuat udara seolah-olah seluruh langit terbakar. Ini agak aneh. Ledakan. Pengumuman keras menghentikan rencana mereka. Mereka semua menoleh ke belakang dan melihat pasukan terdekat di udara, semegah naga sejati dan secepat naga petir. Mereka tidak membuang waktu dan masuk lebih dalam ke kuburan, meninggalkan jejak debu dan asap. Mereka dari Kaisar Laut.
Seseorang berhasil melihat spanduk itu meskipun legiun itu bergerak cepat. Sepertinya mereka punya target yang jelas. Teriak yang lain setelah melihat ketegasan mereka. Tidak mengherankan sekali, mereka telah melakukan penelitian dari generasi ke generasi. Rumor mengatakan bahwa mereka telah mencakup seluruh tempat itu, kata seorang pakar. Kemungkinan besar benar, dipercaya secara luas bahwa mereka telah memperoleh beberapa pedang surgawi dan dao di tempat ini. Penguasa dao laut pedang memperolehnya di salah satu dari 5 wilayah di sini, sungai. Penguasa dao jurang ungu mungkin juga memperolehnya di sini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemakaman pedang menjadikan kaisar laut seperti sekarang ini, jadi mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Yang lain menimpali, ledakan. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pagoda muncul dari balik gerbang. Pagoda itu menyerupai matahari dengan lingkaran cahaya panas yang berputar di sekitarnya. Pagoda itu juga terbang langsung ke wilayah dalam dan meninggalkan jejak bayangan panjang karena kecepatannya. Benteng 9 roda, sangat cepat. Orang-orang menjadi terkejut. Yang terpenting, mereka mengira pagoda itu tidak lebih lambat dari pasukan sebelumnya. Mereka menuju ke arah yang sama dengan si Emperor, kata salah satu anggota kerumunan. Mengapa mereka terburu-buru? Apakah mereka tahu sesuatu? Seorang leluhur bertanya-tanya. Mungkin itu pedang abadi dalam legenda. Kata orang lain, itu mungkin tidak ada, tapi bisa jadi itu adalah pedang dan jalan surga lainnya. Seorang tetua agung menggelengkan kepalanya. Yang lain, seorang pemuda bertanya-tanya. Salah satu dari 9 jalan finalitas, era segudang. Seorang leluhur berkata, itulah satu-satunya pedang dan dao surgawi yang belum muncul. 8 lainnya telah muncul sebelumnya di dunia. Beberapa mungkin hilang saat ini, tetapi hanya satu yang hilang sepenuhnya, era Myriad. Hal ini membuat orang merasa agak aneh. Adakah yang tahu kenapa? Seorang junior bertanya kepada orang banyak. Perdana Menteri dari sebuah kerajaan lama menjawab, tidak yakin. Saya pernah mendengar teori bahwa dao ini adalah pemimpin dari 9 jalan dan juga yang paling sulit untuk dikultivasikan. Saya bertanya-tanya apakah benda itu sudah memiliki tuan yang tidak menggunakannya. Yang lain menimpali. Tidak mungkin, kekuatan pedang dan dao surgawi berada di luar imajinasi. Penggunanya tidak akan bisa dihentikan, tidak ada cara untuk merahasiakannya. Seorang ketua klan tidak setuju. Ya, keabadian kuil pedang tidak dapat disentuh. Seorang leluhur dari sekte lama berkata, dulu, kuil itu memiliki banyak murid yang tidak mempelajari Tera dan hanya fokus pada keabadian. Meskipun demikian, mereka tetap mendominasi. Tidak perlu membicarakan masa lalu. Saat ini, Dewa Pedang Abadi sedang mendominasi dan belum mempelajari Tera juga. Dia masih setingkat dengan Phasea Paragon dan Air Tracer Vajra. Bayangkan pedang dao era segudang yang sebenarnya. Seorang bangsawan kerajaan emosional telah menjadi rahasia umum bahwa Ratu Pedang menciptakan pedang dao abadi bersama dengan pedang dao abadi dalam upaya meniru era Myriad. Hanya tiruannya saja sudah luar biasa, bagaimana dengan yang asli? Oleh karena itu, para skeptis kemudian menganggap bahwa Myriad era adalah yang terkuat di antara kesembilannya. Siapapun yang peduli, kita harus pergi. Myriad era Heavenly Sword atau Myriad era Dao mungkin ada di sana. Seorang jagoan berteriak sebelum menuju ke arah yang sama. Dia benar, kita mungkin tidak bisa memahaminya, tetapi melihatnya saja sudah merupakan keuntungan tersendiri. Pakar lain tidak membuang waktu. Banyak yang lain mengikuti. Apakah kita mengikuti mereka? Seorang junior bertanya kepada gurunya. Tidak, kita akan ke Sungai Pedang dulu. Itu yang paling dekat dan tidak terlalu berbahaya, kata gurunya. Ya, kalau kita tidak bisa tersesat di sungai, mungkin kita tidak perlu pergi ke tempat lain. Seorang rekan menambahkan, tidak harus. Sword Burial memiliki 5 wilayah dari luar ke dalam. Namun, garis besar dan perpecahannya tidak terdefinisi dengan baik karena saling terkait di beberapa bagian, ada cara yang dipetakan untuk melewatinya dengan aman. Orang-orang biasanya memilihnya untuk mencapai wilayah dalam. Kata sang guru, aku hanya ingin pergi ke sungai, di sanalah penguasa Dao Laut Pedang mendapatkan kekayaannya. Murid ketiga menjadi bersemangat. Biasanya, sebagian besar pengunjung akan memilih sungai terlebih dahulu karena sungai merupakan wilayah terluar dan titik awal, tidak masalah jika seseorang ingin pergi ke Sword Abyss atau Sword Grave atau memutar rute lainnya, sungai harus menjadi tujuan pertama.
Orang-orang menuju ke berbagai daerah sungai, beberapa tiba di dekat hulu dan yang lainnya lebih dekat ke titik hilir. Mereka semua mendengar ledakan keras dan bunyi berdenting sebelum tiba di tepi sungai. Sungai tersebut melingkari wilayah bagian dalam dan memiliki gunung-gunung yang menjulang tinggi di kedua sisinya. Oleh karena itu, penamaannya sebagai ngarai akan lebih tepat. Namun, benda-benda yang mengalir di sungai itu bukanlah udara melainkan pecahan-pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat orang di tempat lain. Sungai yang luas itu menyerupai seekor naga yang melingkari wilayah bagian dalam. Sungai itu bertindak sebagai wilayah terluar, tempat penghentian pertama bak semua pengunjung. Gemuruh, arus logam pecah itu mengalir deras. Panjangnya sungai membuat penonton terkagum-kagum sambil membayangkan jumlah pedang di sana. Ada juga air terjun di sepanjang jalan, yang membuat acara itu semakin megah. Beberapa pusaran udara juga terbentuk secara alami, bunyinya sangat keras dan tidak terganggu. Gelombang juga pedang menghantam pantai berulang kali. Di sisi-sisinya terdapat gunung-gunung yang diselimuti kabut dan racun. Makhluk-makhluk berbahaya tampak menjulang di antara batu-batu besar dan tebing-tebing yang aneh. Endapan pedang menumpuk di tepian, tampak seperti rawa-rawa metalik, tidaklah bijaksana untuk berjalan di sana. Dengan demikian, wilayah terluar ini memiliki ciri fisik yang cukup beragam. Hanya ada satu hal yang konstan, bahaya yang selalu ada. Tentu saja, racun dan makhluk tak dikenal itu menakutkan. Namun, yang paling berbahaya adalah sungai itu sendiri. Setiap upaya untuk sampai ke lintang akan disambut dengan pedang energi dari arus. Sinar mengerikan mengalir di sana bersama logam-logam bekas. Saya belum pernah melihat begitu banyak pedang patah sebelumnya. Dari mana datangnya pedang-pedang itu? Seorang pengunjung baru tercengang melihat sungai itu. Ketika berdiri di hulu, seseorang tidak dapat melihat ujung sungai meskipun menggunakan langit. Apakah sungai ini ada di titik itu? Tanya yang lain. Siapa yang tahu? Seorang leluhur menggelengkan kepalanya, menurut rumor, tidak ada seorang pun yang berhasil sampai ke sumbernya. Beberapa orang percaya bahwa sumbernya mungkin berada di lokasi yang sama dengan tempat asal kuburan. Kenapa tidak? Sungainya ada di sini, kita hanya perlu terus berjalan. Seorang pemuda berkata, berpikir bahwa itu hanya masalah jarak. Itu karena kamu belum merasakan energi pedang yang mengalir yang tertanam dalam arus. Energi itu meresap dan padat, hampir menjelma menjadi bentuk fisik. Kamu tidak dapat menahan energi ini di lokasi ini, apalagi di dekat sumbernya. Yang lain, menjelaskan, benar saja, seorang guru besar dari Flame Valley Dao Institution merasa bangga dengan kekuatannya dan mencoba mencari tahu tentang sungai ini. Dia tidak pernah kembali, kata seorang jagoan. Kemana alirannya? Seorang pemuda melihat ke hilir. Tidak ada seorang pun yang tahu. Seorang leluhur berkata, sungai itu panjang dengan banyak tikungan dan kedap. Tepiannya juga berbahaya, tidak ada cukup informasi tentangnya karena semua petualang sebelumnya sudah meninggal. Jadi kedua ujung sungai itu tidak diketahui. Gumam pemuda itu. Ya, bagian yang menarik adalah rumor tentang adanya pedang tak terkalahkan yang tersembunyi di kedua titik. Tentu saja, ini tidak berdasar. Seorang ketua klan menyela. Benarkah? Pemuda itu membuka pecahan-pecahannya, tampak ragu-ragu. Yang ada hanya sisa-sisa, tidak ada tanda-tanda sesuatu yang penting. Mereka ada di sana, tapi tergantung pada keberuntunganmu sendiri apakah kamu akan melihatnya atau tidak. Seorang senior menjelaskan, banyak sekali kepingan yang selalu mengalir sehingga ada pedang-pedang suci yang tercampur di sana juga. Beberapa mungkin ada di dasar, di tepi pantai, atau terangkut di perkemahan. Dia kemudian menatap pemuda itu. Bagaimana caranya? Anak muda itu menjadi semakin tertarik. Teruslah menonton atau lihat-lihat sekitar, saran seorang senior. Pemuda itu memutuskan untuk berada di dekat tempat aman di tepi pantai, dengan sabar menunggu pedang dewa. Yang lain sudah tahu tentang sungai itu sebelumnya dan memutuskan untuk berjalan di sepanjang tepi sungai. Mereka memberi perhatian khusus pada lubang-lubang dan tempat-tempat yang mungkin terdapat pedang tertancap. Aktifkan. Seorang pakar tidak suka menunggu dan ingin mencari di dasar sungai itu sendiri. Bagaimanapun, para petani telah memperoleh kekuatan untuk mengubah medan. Mengambil udara dari seluruh sungai bukanlah masalah bagi mereka. Jalan besarnya bergelombang dan mencapai sungai, menyeret jutaan simpanan sampah. Mendering,
Pedang energi segera meletus dan memancarkan sinar yang tak terhitung banyaknya. Sang ahli bereaksi dengan sempurna dan memanggil harta karun karunia untuk menghentikan sinar-sinar itu. Sayangnya, masalahnya ada pada kekuatan, bukan kecepatan. Sinar-sinar itu tetap menembus harta karun dan tubuhnya, dan langsung membunuhnya. Teriakannya mengejutkan penonton. Beberapa dari mereka memiliki pemikiran yang sama, ingin memeriksa dasar sungai untuk mencari pedang dewa. Jangan main-main dengan arus, pedang energi di sana akan segera membalas. Seorang senior memperingatkan yang muda-muda. Tentu saja, tidak semua orang tidak beruntung. Seorang sahabat secara tidak sengaja menginjak tumpukan lumpur dan melihat kilatan cahaya yang terang. Ia segera memeriksa dan menemukan pedang yang bersinar. Dia cukup pintar untuk langsung menyimpannya dan pergi tanpa melihatnya. Lagi pula, dia sendirian dan tidak ingin menjadi korban karena keserakahan. Celakanya, masih ada yang memperhatikannya. Hei, orang dari biara kali itu menemukan pedang yang bagus. Orang itu langsung berteriak. Meski begitu, dia sudah lama pergi. Jenis pedang apa? Yang lain menjadi bersemangat. Si tukang berteriak gelagatnya, aku tidak dapat melihat yang jelas, itu pedang yang berdenyut dengan cahaya merah tua, nilainya pasti tinggi. Teruslah mencari, mungkin ada pedang lain yang tertancap di sini. Kerumunan itu segera mencoba menggali lumpur. Semua bab baru. Di lokasi lain, terdengar nyanyian pujian yang berasal dari sebuah cekungan. Suaranya lebih keras dan lebih jelas daripada suara yang berasal dari arus. Oleh karena itu, beberapa orang langsung memperhatikannya dan datang. Ada pedang suci di sana. Aliran di baskom itu lebih lemah sehingga mereka bisa melihat pedang itu melayang. Naik turun. Sinar yang keluar darinya menghancurkan besi-besi tua di kelestariannya. Saya berhasil. Seorang ahli melompat dan meraihnya. Klang, energi pedang yang berdenyut segera menyerang penyusup itu. Ah, lengan mengotori itu berlumuran darah. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai sambil berteriak berulang kali. Tubuhnya pun mengalami nasib yang sama seperti lengannya, tidak ada yang tertinggal. Para penonton tidak terlalu memperhatikan kematian yang mengerikan. Fokus mereka tetap pada pedang suci itu. Tenggelam, teriak seseorang. Pedang itu menghilang sebentar sebelum muncul kembali beberapa detik kemudian. Sekarang, seorang leluhur berlari maju dengan kecepatan kilat. Pedang energi dari arus itu menyerangnya dengan cepat. Meskipun demikian, ia bersiap untuk ini dan memanggil tripod. Tripod itu melepaskan hukum Dao yang tak terhitung banyaknya yang berfungsi sebagai penghalang di depannya. Meskipun dia kuat, hukum Dao berhasil ditembus, meninggalkan tripod sebagai garis pertahanan terakhir. Dia menyempitnya ke depan dan tripod itu masih tertusuk. Karena itu, dia menjadi takut dan mundur secepat kilat. Celakanya, ia masih mengerang sekali karena satu sinar menembus bahu kirinya dan membuatnya berdarah. Ini menjadi pelajaran yang baik bagi para petani di pertanian. Bahkan leluhur yang perkasa pun tidak akan mampu melawan sungai ini, atau begitulah kira mereka. Pendatang baru lainnya memutuskan untuk mencobanya. Aroma manis memenuhi udara lalu muncul aura ungu. Mereka melihat seorang gadis meluncur di udara. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan benang sutra panjang ke arah pedang. Pedang api dan es. Seseorang berteriak setelah melihatnya. Mendering. Energi pedang menghancurkan tali itu lalu mengamuk ke arahnya. Dia menjadi khawatir karena dia menjaga jarak aman dari sungai dan memilih menggunakan sutra sebagai gantinya. Dalam sepersekian detik itu, ia melakukan puluhan teknik melompat untuk mengganggu spasial. Sosok dan kecantikannya memikat penonton, terutama para penggemarnya. Ledakan. Dia berhasil menghindari tebasan-tebasan itu. Bekas luka yang tertinggal di pantai. Mereka benar-benar menyerang sejauh itu. Para ahli menarik napas dalam-dalam karena sang putri hampir hilang. Terlalu kuat, mereka hanya bisa menyaksikan pedang itu melayang. Tapi lihat, sang putri sama sekali tidak terluka. Dia layak menjadi penerus dari dua sekolah. Seorang pemuda tidak bisa tidak memuji. Bahkan para pembudidaya yang lebih tua pun terkesan dengan kelincahannya. Menurutku ini adalah wilayah terluar, yang paling sederhana. Seseorang berkata, bagaimana ini bisa menjadi yang terlemah dengan pedang energi di sekitar level ini. Tidak seorang pun bisa mendapatkan pedang suci di sini. Kita hanya perlu beruntung dengan para pengembara. Seorang tetua agung tersenyum kecut. Ya, itu masalah jika seseorang ingin bertahan hidup. Rumor mengatakan bahwa penguasa Dao Pedang Laut menemukan Dao dan pedangnya di pantai.
kata seorang kenalan tua. Benarkah? Hal ini membangkitkan minat banyak orang. Itu hanya rumor, kata lelaki tua itu, tetapi penguasa Dao tidak pernah menyangkalnya. Kalau begitu, kita harus terus mencoba. Yang lain memutuskan untuk beruntung seperti kucing buta yang bertemu tikus. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Pedang energi dari sungai itu terlalu kuat dan merampas kepercayaan diri mereka. Putri Awan Salju mendesah sambil melihat ke arah sungai, menyadari bahwa dia tidak cukup kuat untuk memegang pedang suci dari sana. Ditambah lagi, dia tidak perlu mengorbankan nyawanya untuk itu. Saat dia hendak pergi, banyak pemuda datang dan menyapanya. Dia menjawab dengan sopan sebelum pergi. Beberapa orang masih ingin ikut, tetapi dia terlalu cepat untuk ikut. Dia berjalan menjelajahi tepi sungai dan mengamati sungai di sepanjang jalan. Meskipun dia menyerah untuk mencoba secara langsung, dia masih ingin memahami sungai itu. Fenomena ini unik di Sword Burial Zone. Ini adalah kesempatan belajar yang hebat. Sesekali ia lebih melihat banyak pedang dewa yang mengapung di sungai, tetapi ia tidak menjadi serakah. Saat ia menyelidiki lebih jauh, ia menyadari bahwa pedang energi menjadi semakin kuat. Itu tidak cukup untuk menghentikan sekarang, tetapi itu hanya masalah waktu. Pemblokiran tidak berhasil sejauh dia. Mereka hanya ingin mencoba peruntungan dan menemukan pedang yang terbengkalai. Itulah sebabnya mereka memilih daerah yang lebih aman. Sedangkan dia cukup kuat dan memiliki banyak harta untuk menghadapi berbagai bahaya yang mengintai di sana. Pada suatu kesempatan, dia hampir mati karena sinar pedang, tetapi harta karun yang tak berjuang menyelamatkannya. Dia menjadi ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah ini akhir dari perjalanannya. Tetapi, ada sesuatu di luar dugaan yang menarik perhatiannya. Seorang pria duduk dengan kedua kaki tercelup di udara, tampak sangat santai. Melihat orang bermain di udara bukanlah hal yang mengejutkan di sungai lain. Namun, ini adalah sungai pedang. Melakukan hal itu akan mengakibatkan hilangnya kaki. Anehnya, hal ini tidak terjadi pada pria itu. Arus listriknya bekerja seperti air biasa, bukan logam. Tuan Muda Li, dia menandatangani setelah melihatnya dengan jelas. Tidak lain adalah Li Qiye. Namun, dia sendirian dan tidak ditemani oleh seorang pun. Dia menggoyangkan kakinya ke depan dan ke belakang, tampak seperti anak kecil yang gembira. Ia tidak lagi menyerupai tuan muda yang sombong atau pembunuh yang kejam, hanya seorang anak desa yang puas bermain. Dia menarik napas dalam-dalam dan mendekat. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, senang bertemu denganmu lagi setelah Cloud Dream Lake, bangsawan muda. Kamu tidak terduga seperti biasanya. Li Qiye tidak menjawab dan hanya mengetuk batu besar di sebelahnya. Dia duduk dan menatap kakinya. Tentu saja, dia tidak berani melakukan hal yang sama. Arus logam yang bergolak itu menyerupai aliran sungai yang lembut, yang harus dinikmati, tidak ditakuti. Jika Snowcloud tidak melihatnya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Pedang energi yang ganas itu beroperasi seperti binatang purba sebelumnya, selalu memberikan pukulan mematikan kepada penyusup yang tidak diundang. Namun, saat ini, arus ini tampak lembut dan tidak seperti biasanya. Energi pedang mengalir dengan tenang dan lembut di dekat kakinya. Ketika dia menendangkan kakinya ke depan, energinya akan berputar di sekitarnya seperti udara atau kabut. Mengapa mereka tidak marah? Di sisi lain, Li Qiye memainkan peran seorang anak naif yang tidak menyadari bahaya apapun, dan hanya menikmati momen tersebut. Kesini untuk mencari pedang dewa. Li Qiye bertanya dengan santai sambil masih menatap sungai. Memem, kurasa begitu, jawab sang putri. Semua orang datang mencari keuntungan, kecuali dirinya sendiri. Namun, ia tidak ingin memaksakan diri dan merasa cukup dengan menimba ilmu selama perjalanan. Aku akan mengambilnya untukmu. Li Qiye tersenyum dan mengulurkan tangan ke depan. Dia menjadi terkejut, banyak leluhur telah mencoba melakukan ini dan akhirnya kehilangan lengan mereka atau lebih buruk lagi, nyawa mereka. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Li Qiye. Tangannya bergerak bebas di antara pedang energi dan besi tua, seperti seorang anak manusia yang mencari keong di dasar sungai. Percikan. Semuanya terjadi terlalu cepat dan dia tidak sempat melihatnya dengan jelas, namun dia mengambil pedang suci dari sungai. Sinar tajam keluar dari pedang ini, penuh dengan kekuatan yang cukup untuk membunuh siapa pun. Klang, dia melepaskan sarung pedangnya dan menampilkan pedang-pedang yang berputar.
Cahaya menusuk mata seperti jarum, memaksa sang putri untuk menutup matanya. Akibatnya, dia menjadi emosional dan ternganga. Pedang-pedang suci di sungai ini hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan. Membawanya secara paksa sangatlah sulit. Sayangnya, hal itu sangat mudah bagi Li Qiye. Dia menjadi bereaksi dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Oh, kurasa kamu tidak menyukainya. Kalau begitu, kita mencari yang lain saja. Li Qiye mengangkat bahu dan melemparkan pedang itu kembali ke sungai. Tung, serunya, tapi sudah terlambat. Pedang itu telah terbenam ke dasar. Dia tersenyum kecut, bertanya-tanya apakah dia harus meminta untuk mengambilnya lagi. Bangsawan muda, kemampuanmu tak tertandingi. Kata emosional tidak cukup untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Tindakan Li Qiye selalu mengejutkan orang lain dan membuat mereka tercengang. Bolehkah aku bertanya tentang alasanmu datang ke sini, bangsawan muda? Tanyanya sambil menenangkan diri. Jelas bahwa dia tidak datang ke sini untuk mencari harta karun dan pedang. Lagi pula, dengan kemampuannya, dia bisa mengambil setiap pedang suci dari sungai, tapi dia tidak melakukannya. Itu menunjukkan berkurangnya minat di dalamnya. Untuk menemui seseorang, jawab Li Qiye. Dia tidak mengira akan mendapat jawaban ini dan langsung menjawab, ada guru tersembunyi di sini. Tempat pemakaman ini sudah ada selama jutaan tahun. Tentu saja, informasi dan pengetahuan mengenai tempat ini masih jauh dari memadai. Sekarang, Li Qiye datang ke sini khusus untuk bertemu seseorang. Dia sepertinya tahu tempat ini dengan baik. Apakah mereka ada secara teknis? Mungkin ada yang sudah meninggal. Li Qiye memutuskan untuk menghiburnya. Mati. Dia memikirkan satu kemungkinan dan menjadi heran, kau akan bertemu dengan makhluk yang tidak menyenangkan. Dia tidak tahu tentang orang-orang yang hidup di tanah pemakaman. Namun, ada banyak catatan tentang makhluk-makhluk yang tidak menyenangkan ini. Dia telah membaca tentang mereka sebelumnya sejak ekspedisi para penguasa Dao menargetkan makhluk-makhluk ini. Pertempuran ini berdarah-darah, banyak petani hebat kehilangan nyawa mereka. Bangsawan muda, apakah kamu akan memulai ekspedisi? Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, berpikir bahwa Li Qiye memenuhi syarat untuk melakukannya meskipun bukan seorang penguasa Dao. Dia tidak tahu mengapa dia merasa begitu percaya padanya. Kenyataannya, bahkan 5 penguasa benua pedang tidak dapat melakukan hal seperti ini. Dia mengira sebagai kepercayaan buta. Berkelahi dan membunuh, sungguh tidak masuk akal. Kita ngobrol saja. Li Qiye tersenyum. Dia tidak mendapatkan informasi apapun dari komentar samar itu, dia hanya mengatakan bahwa dia sedang bertemu dengan seseorang yang berhubungan dengan tempat pemakaman itu. Tiba-tiba, sebuah perahu kertas melayang turun dari hulu dan sampai di dekat Li Qiye. Bagaimana perahu itu bisa melewati semua logam tajam dan energi yang merajalela itu? Dia tidak mengira ini hanya kebetulan. Kertas itu terbuat dari rami, terlihat sangat kasar. Sepertinya seseorang telah mengambil selembar kertas dan dengan santai membuat perahu sebelum melepaskannya ke sungai. Li Qiye menarik dan membukanya, tidak ada tulisan apapun di permukaannya, tidak ada kata atau simbol apapun. Ada butiran-butiran yang menempel di permukaannya karena pengerjaan yang buruk, tetapi hanya itu saja. Meskipun demikian, Li Qiye tetap memperhatikan kebingungannya dengan saksama. Dia mengaktifkan langitnya dan tetap tidak melihat apapun lagi. Dia tidak menyangka dia sedang bermimpi. Hanya saja dia tidak bisa membaca isinya. Akhirnya, setelah selesai, perahu kertas itu tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Mereka berhamburan ke sungai dan hanyut bersama energi pedang. Dia mulai bertanya-tanya tentang asal-muasal usul perahu itu. Ada banyak benda yang mengapung di sungai, daun, permata, atau yang lainnya. Setidaknya sebelum energi pedang menyalakannya. Namun, secari kertas dari hulu. Ini patut direnungkan. Apakah orang penting meninggalkannya setelah sampai jauh di hulu sungai? Atau apakah itu dari sumber sungai? Keduanya tampak mustahil karena tidak mungkin perahu kertas ini dapat mencapai sejauh ini tanpa hancur berkeping-keping. Satu-satunya yang dapat bertahan di sungai ini adalah pedang atau besi tua yang berasal dari sumbernya. Yang Nobel, apa yang tertulis di situ? Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak banyak, hanya dari mana asalnya dan tempat-tempat yang pernah dikunjunginya. Itu hanya media komunikasi, kata Li Qiye. Dari mana? Rasa ingin tahunya meningkat. Dari tangan tikungan.
Li Qiye terkekeh dan kembali menatap sungai. Jawabannya tidak ada penjelasannya, tetapi cukup menjelaskannya. Artinya, kecerahan adalah seseorang yang cukup kuat untuk pergi jauh ke hulu. Seberapa jauh? Apakah dia berhasil mencapai sumbernya? Hal ini membuatnya memiliki lebih banyak pertanyaan dari sebelumnya. Hah, tidak ada yang bagus di sini. Li Qiye menggerakkan tangannya di dalam udara lalu berkata, kita tidak akan menemukan pedang terbaik di sini. Bangsawan muda, apa definisi pedang terbaik di wilayah ini? Dia tidak mengira bahwa ini adalah tujuan. Apapun yang paling cocok untuk dinikmati. Jawabnya, dia tidak menyangka jawaban ini. Kebanyakan orang akan membicarakan pedang Dao Lord atau pedang kekejaman. Namun, pertanyaannya hanyalah pedang mana yang paling cocok untuk tangan. Jawaban ini tampak konyol namun masuk akal. Kudengar ada pedang abadi di sini. Mungkin pedang itu cocok untukmu, bangsawan muda. Usulnya, ini bukan upaya menyanjung Li Qiye. Dia hanya menyatakan apa yang ada dalam pikirannya tanpa berpikir dua kali. Sepertinya kamu sudah banyak membaca. Dia meliriknya, benar-benar ada yang di sini. Ia menjadi emosional setelah mendengar konfirmasi dari sumber yang ia anggap dapat dipercaya. Menurutmu, apa itu pedang abadi? Tanyanya. Dia merenung sejenak. Dunia membicarakan tentang pedang abadi di sini, tetapi setiap orang mempunyai definisi yang berbeda. Misalnya, pecinta yang lemah akan menganggap pedang yang relatif kuat sebagai abadi. Ada 9 pedang surgawi finalitas, hanya Myriad Era yang hilang. Kabarnya pedang itu adalah yang terkuat dari semuanya, jadi jika pedang itu ada di pemakaman pedang, aku yakin pedang itu bisa dianggap sebagai pedang abadi. Jawabnya, 9 itu tidak buruk, tetapi masih ada jalan yang harus dilalui sebelum kata abadi dapat digunakan untuk menggambarkan mereka. Jawabnya, dia tersenyum kecut karena ini bukan perspektif konvensional tentang 9 pedang surgawi. Kebanyakan orang benar-benar berpikir berada di level abadi dan akan berpikir bahwa Li Qiye terlalu sombong. Bolehkah aku mendengar resolusimu, bangsawan muda? Tanyanya, jika aku harus memberikan kata ini pada sesuatu, maka kata itu akan ditambahkan pada pedang yang sedang berada diperbolehkan. Dia tersenyum. Dia menarik napas dalam-dalam setelah mendengar pernyataan sombong ini. Hal ini sangat mempengaruhinya karena dia memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadapnya, berpikir bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Ada pedang yang sangat penting di pemakaman ini. Dia menyela kebingungannya. Apakah ini era segudang? Dia kembali tenang dan bertanya. Tidak. Myriad Era dan 8 lainnya sebenarnya bukan dari zona pemakaman pedang. Beberapa mungkin ditemukan di sini, tapi itu semua tergantung keadaan. Mereka tidak termasuk dalam zona itu, tidak seperti yang saya sebutkan tadi. Dia menjelaskan lebih lanjut. Dia memikirkan semua kemungkinan. Ada banyak catatan yang menyebutkan pedang abadi di sini, tetapi tidak ada rincian spesifiknya. Jadi, banyak yang berasumsi bahwa mereka berbicara tentang pedang surgawi. Jadi rumornya masih setengah benar. Pedang jenis apa itu? Gumamnya. Bagus sekali, dan juga cukup langka. Dia menatap lebih dalam ke wilayah itu dan berkata, sayangnya, masih ada sedikit percikan untuk mencapai level berikutnya. Seperti apa? Dia tidak menyerah. Senjata apa yang paling hebat di dunia ini? Dia menjawab dengan sebuah pertanyaan. Dia merenung. Kebanyakan orang akan langsung menyebutkan senjata Dao Lord untuk jawaban ini. Namun, dia tidak setuju karena pengetahuannya, kita harus menyebutkan 9 harta karun surgawi. Sayangnya, harta karun ini hanya ada dalam legenda. Selama jutaan tahun, tak seorang pun pernah melihat harta karun ini. Lumayan, hampir saja. Dia tersenyum. Jadi mereka nyata. Dia kembali terguncang. Ada artefak paragon zaman dan bahkan senjata yang lebih mengerikan, katanya. Dia belum pernah mendengar gelar-gelar ini sebelumnya dan tahu bahwa gelar itu tidak akan terbayangkan. Masih terlalu pagi untukmu. Dia terkekeh dan berdiri, ayo pergi. Kau akan bergerak ke hulu, bangsawan muda. Tanyanya tergesa-gesa. Tidak, pemakaman pedang itu luas dan masih banyak tempat lain yang bisa dikunjungi. Pertunjukan yang menyenangkan sudah menanti. Dia menenangkan kepala dan mulai berjalan. Pertunjukan seru apa? Tanyanya kemudian. Apa yang paling menggiurkan dari tempat ini? Dia meliriknya. Pedang dewa. Dia berkata tanpa berpikir sebelum mengukur dirinya sendiri. Tidak, pedang abadi. Tidak sepenuhnya seperti yang terakhir,
tapi tetap saja sangat menggiurkan, katanya. Pedang surgawi. Dia berspekulasi, menyadari bahwa sesuatu yang menarik bagi Li Qiye akan mengejutkan seluruh benua pedang. Raksasa seperti Kaisar Laut dan Benteng Roda 9 sudah ada di sini. Senjata penguasa Dao mungkin tidak menjamin mobilisasi penuh dari mereka. Hal pertama yang terlintas di benak saya adalah era segudang yang hilang. Tidak perlu menebak-nebak, tunggu saja acaranya. Dia tersenyum. Dia mengikuti dari dekat sambil memenuhi rasa ingin tahu. Meskipun Sword Burial memiliki 5 domain, domain-domain tersebut tidak tersusun dengan sempurna. Beberapa perbatasan tumpang tindih dengan beberapa domain yang lebih jauh. Hal ini memungkinkan para pihak yang berani untuk memilih jalur yang aman. Selama bertahun-tahun, jalur ini dipelajari dengan baik, disempurnakan, dan yang terpenting, tersedia bagi sebagian besar orang. Terlebih lagi, pasukan Kaisar Laut dan 9 Roda telah memimpin jalan. Orang-orang menjadi lebih mudah mengetahui mana harus pergi. Beberapa orang sengaja mengabaikan potensi pedang di sungai. Mereka menghadapinya terlebih dahulu untuk menuju wilayah kedua, Sword Abyss. Tempat ini adalah sebuah ngarai yang berkelok-kelok di sekitar wilayah bagian dalam pemakaman pedang, cukup dalam untuk digambarkan sebagai tak berdasar, seperti rahang binatang buas besar. Setelah diamati lebih dekat dengan surgawi, orang bisa melihat denyut yang berkedip-kedip, mirip dengan roh yang bermain dalam kegelapan. Sayangnya, ketertarikan pada kegelapan itu terlalu kuat di sana. Denyut nadinya hampir padam. Pedang refleksi. Tentu saja, para pakar tahu apa itu, pedang dewa. Sword Abyss punya nama lain, Wispon. Alasannya sangat sederhana, orang hanya perlu melemparkan pedang mereka ke sini. Jika satu pedang berhasil mengenai pedang dewa, maka pedang dewa itu akan terbang dan menjadi hadiahnya. Jika gagal, mereka tinggal kehilangan pedang yang mereka tinggalkan. Peluang keberhasilannya agak rendah. Bagaimana dengan melompat ke sana untuk mendapatkannya? Yang lain sudah punya ide ini sebelumnya. Mereka tidak pernah kembali lagi terlepas dari kecakapan memecahkan teka-teki mereka. Bahkan para penguasa Dao berhenti di atas dan tidak berani mengambil risiko. Dari sudut pandang lain, jurang itu sebenarnya cukup aman selama diizinkan mengetahui batas kemampuan mereka. Hal ini menjadikannya tujuan populer bagi para pengembara dan mereka yang berasal dari sekte yang lebih kecil. Mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengambil pedang dewa dari sungai atau kuburan. Di sisi lain, jurang bertaruh dan keinginan untuk membuang pedang apapun, baik pedang favorit mereka atau pedang acak. Klang, klak, klak. Sudah ada barisan panjang pembudidaya yang melemparkan pedang ke jurang. Hanya memukul pedang-pedang suci tidak menjamin keberhasilan. Meskipun demikian, bunyi dentang pedang itu memberi mereka harapan. Banyak yang datang dengan persiapan, beberapa membawa ribuan pedang tak berharga yang terbuat dari baja biasa. Beberapa ahli lebih peduli dengan status mereka dan melemparkan pedang pendekar pedang daripada pedang biasa. Ada juga yang melemparkan pedang berharga. Strategi yang paling populer tampaknya adalah mewujudkan permainan angka, melempar pedang sebanyak mungkin dan berharap yang terbaik. Karena sebagian besar pedang yang dilempar tidak bernilai, menukar 1 juta pedang dengan satu pedang suci lebih dari sepadan. Oleh karena itu, beberapa sekte mengerahkan banyak pengikut. Sekte-sekte yang lebih kecil memiliki semua orang mulai dari pengikut biasa hingga master sekte yang datang. Orang yang saat ini berada di barisan terdepan adalah seorang yang cerdas tingkat atas. Dia menyalakan langitnya dan melihat cahaya yang berkedip-kedip. Dia menguncinya dan melemparkan lebih dari 1000 pedang pada saat yang bersamaan. Suara dentingan keras terdengar seperti mutiara yang jatuh ke tanah secara tidak sengaja. Sayang, tidak ada yang bereaksi dan dia pergi dengan senyum kecut. Seorang yang terlibat muda menunjukkan rasa hormat dan menundukkan kepalanya ke arah jurang dengan kedua telapak tangan disatukan. Ia tampak berdoa, para leluhur dan roh yang terhormat, mohon bimbing saya. Yang lain fokus pada satu pedang dewa, melemparkan semua pedang ke satu arah. Tidak ada apa-apa setelah 36.000 pedang besi. Seorang yang mencoba menjadi kecewa setelah membuang pedang terakhirnya. Beruntungnya, aku membawa lebih dari 80.000 pedang. Pencobaan berikutnya melihat ini dan tetap optimis. Dia melemparkannya ke bawah dalam urutan tertentu seolah-olah dia telah menguasai aturan di sini. Itu bukan apa-apa, bocah. Seorang lelaki tua di pendukungnya berkata, terakhir kali tempat ini muncul,
leluhur kita membawa 3.000 murid ke sini dan total 90 juta pedang. Kita kembali dengan tangan hampa setelah menghabiskan semua sumber daya kita untuk pedang-pedang itu, tidak menyenangkan menjadi miskin untuk waktu yang lama setelah itu. Tentu saja, ada kisah-kisah bahagia. Seorang sahabat bersujud dan melakukan ritual kolto penuh, ketulusannya hampir membuat beberapa orang meneteskan air mata. Mendering, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan pedang ke depan. Suara mendesing. Tiba-tiba, sinar meteor diiringi dengan suara melengking burung phoenix melesat ke atas. Pedang berapi mendarat di telapak tangan. Banyak orang yang tertarik karena dia hanya memerlukan satu kali percobaan untuk mendapatkan pedang dewa. Sepertinya rasa hormat itu berhasil, kita harus mencobanya. Kerumunan orang membongkar setelah melihat usaha yang berhasil sambil merasa sangat iri. Jika memang demikian, maka saudara di sebelahku pasti sudah memiliki 1000 pedang dewa sekarang. Seorang ahli mencibir. Benar saja, orang di sebelahnya terus berdoa, dewa dan roh pemakaman pedang, berkati aku dengan pedang suci. Dia telah melakukan ini sepanjang waktu, bersujud dan melemparkan pedang hormat dengan ke jurang. Ini tidak berhasil, tetapi dia mempertahankan keyakinannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Pakar itu benar, jika rasa hormat dan hormat berhasil, banyak yang berkompetisi akan memainkan pedang suci mereka sendiri saat ini. Secara keseluruhan, suasana di tebing ini cukup ramai. Beberapa orang pernah membuat laporan tentang fenomena ini sebelumnya. Jumlah pedang awal yang dilempar ke jurang setiap pembukaan seharusnya sekitar 100 juta. Seiring berjalannya waktu, gunung-gunung pedang seharusnya terlihat. Sayangnya, menyembunyikan hitam itu tetap sama, sepertinya mampu menampung 3.000 dunia. Hal ini justru membuat orang-orang semakin menghormatinya. Jatuh ke sana berarti mati tanpa penguburan. Ayo, ayo, ada seseorang yang luar biasa di sini. Seseorang berteriak dan memberi tahu orang-orang untuk berlari ke seberang jurang. Apa maksudmu? Seorang pendengar bertanya. Kata-kata tak dapat menggambarkan hal ini, datanglah sebelum terlambat. Orang itu menjawab dan mulai berlari. Mereka yang awalnya tetap tenang menjadi goyah setelah melihat eksodus itu. Seorang pria bertanya-tanya, tidak mungkin ada yang lebih luar biasa dari Li Qiye. Dari apa yang kudengar, dia bahkan lebih mengesankan, ayo. Seorang pelari yang mendengar detailnya berteriak. Begitu saja, semakin banyak orang berlarian untuk menyaksikan pertunjukan itu. Sisi jurang ini penuh sesak dengan orang, tidak ada ruang tersisa untuk mendekat. Berdengung, berdengung, pedang nyanyian terdengar berulang kali saat pedang-pedang dewa beterbangan ke atas. Teriakan naga, berteriak burung phoenix, auman harimau, cahaya bintang, kobaran api yang membakar, semua pedang dewa memiliki fenomena visualnya sendiri. Mereka dipanggil oleh seorang pria parubaya yang rambutnya acak-acakan menutupi wajahnya, menyembunyikan sebagiannya. Jubahnya yang tadinya hitam kini telah berubah menjadi abu-abu setelah dicuci terlalu sering. Kainnya seharusnya tidak akan bertahan lama. Ia tampak miskin dan kesepian seperti anjing yang sedang tidak beruntung. Kebanyakan orang akan berasumsi bahwa ia berasal dari sekte kecil. Namun, dia melakukan sesuatu yang luar biasa, melemparkan satu demi satu besi tua ke dalam jurang. Para atlet berbakat lain melemparkan pedang murahan, namun pada akhirnya, pedang itu tetaplah pedang. Pria ini jelas menggunakan pecahan-pecahan pedang yang ditemukan di pemakaman pedang. Hal yang paling mengejutkan adalah betapa efektifnya hal itu. Setiap potongan logam memberi pedang suci. Dentang, sebuah pedang melayang dan memancarkan kekuatan matahari. Hebat, pedang dewa yang memiliki kekuatan surya. Sorak-sorai pun terdengar. Klang, suara lain membakar langit. Langit terbakar, berteriak kepada mereka lagi. Dentang, satu lagi melayang dan banyak suara binatang buas terdengar, membuat para pendengar ketakutan. Pada akhirnya, kekuasaannya adalah satu besi tua berarti satu pedang suci. Yang lain menjadi ternganga. Mereka telah mencoba banyak hal dan menyia-nyiakan banyak pedang hanya untuk gagal. Yang terburuk dari semuanya, dia melemparkan potongan-potongan itu begitu saja tanpa repot-repot melihatnya. Dia juga tidak mencoba menangkap pedang-pedang suci itu dan membiarkannya jatuh kembali ke jurang. Semuanya luar biasa dan sangat didambakan. Memiliki satu saja sudah menjadi mimpi yang jadi kenyataan. Sayangnya, ia tampak bosan dan melakukan ini hanya untuk menghabiskan waktu. Sungguh sayang, aku tak mampu lagi melihatnya.
Salah satu leluhur akhirnya kehilangan kesabarannya dan melompat maju untuk mengambil salah satu pedang-pedang itu. Bagus. Penonton menggenggam tangan setelah dia memegang gagangnya. Namun, tiba-tiba pedang itu menjadi sangat berat. Leluhur itu kehilangan kendali dan ikut terseret ke jurang. Ah! Teriaknya menggema ke atas saat dia menghilang dari pandangan. Tidak ada cara untuk bangkit lagi. Yang lain secara mendasar terhuyung mundur menjauh dari tepian. Mereka juga menyerah karena mereka punya ide yang sama dengan lelaki tua itu. Pria parubaya itu sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dia tidak memandang siapapun di antara mereka yang meremehkannya, memperlakukan mereka seperti udara. Siapa dia? Pertanyaan ini muncul. Saya tidak tahu, apakah Anda melihat petunjuk tentang sektenya? Para penonton bertanya-tanya. Sayangnya, tidak ada tanda atau simbol pada jubahnya. Tidak, aku tidak punya apa-apa. Seorang leluhur yang berpengetahuan menyerah setelah pemeriksaan yang cermat. Bersambung.